Carta Politika Indonesia mengeluarkan hasil survei terbaru pemilihan gubernur, Pilgub, Bali 2024. Dari survei tersebut, paslon Gubernur Bali nomor 2 Wayan Koster dan Giri Prasta, Koster Giri, unggul atas Made Mulyawan Arya Putu Agus Suratnyana, Mulya Pas. Berdasarkan survei Carta Politika yang dipublikasikan tanggal 22 November 2024, paslon nomor 2 Koster Giri unggul 69,8% atas paslon Mulya Pas yang memperoleh 23,8%. Dalam survei ini juga dijelaskan bahwa responden yang memilih sudah mantap pada pilihannya cukup tinggi yakni sebesar 72,8%. Hasil survei ini dipublikasikan pada Jumat 22 November 2024, atau 5 hari sebelum pencoblosan pada Rabu 27 November 2024. Pada elektabilitas calon gubernur wakil gubernur, Wayan Koster Inyoman Giri Prasta, 69,8%, unggul atas Made Mulyawan Arya Putu Agus Suratnyana memperoleh 23,8%, dan tidak tahu tidak jawab, Titi Tanjung, 65%. Jika dilihat secara statistik, bisa disimpulkan Wayan Koster Inyoman Giri Prasta unggul dominan atas pasangan calon lainnya. Jelas Ardha Ranadireksa, peneliti Carta Politika Indonesia dalam rilisnya, Jumat 22 November 2024. Carta Politika Indonesia merupakan lembaga penelitian kebijakan dan opini publik, telah menyelenggarakan survei di Provinsi Bali pada tanggal 30 Oktober hingga 6 November 2024. Survei dilakukan melalui wawancara tatap muka secara langsung dengan menggunakan kuesioner terstruktur. Jumlah sampel sebanyak 1.200 responden, yang tersebar secara proporsional di kabupaten kota di Provinsi Bali. Metodologi yang digunakan adalah metode acak bertingkat, multistage random sampling, dengan margin of error, 2,83%, pada tingkat kepercayaan 95%. Sejumlah hal baru yang menarik ditemukan dalam survei ini. Ardha menjelaskan, sebanyak 84,7% responden menyatakan sangat puas dan cukup puas terhadap kinerja pemerintah Provinsi Bali. Dalam tabel dijelaskan 84,7% terbagi menjadi responden yang cukup puas sebanyak 66,9% dan sangat puas 17,8%, ujarnya. Untuk diketahui, Gubernur Bali 2018 hingga 2023 merupakan Wayan Koster. Pria asal Sembiran Tejakula ini terakhir menjabat 5 September 2023, kemudian dilanjutkan penjabat gubernur. Ardha Ranadireksa menyampaikan, pada elektabilitas calon gubernur perseorangan, Wayan Koster unggul dengan elektabilitas 68,1%, diikuti Made Mulyawan Arya 22,9% dan Titi Tanjung 90%. Sinta, sudah hampir semua masyarakat Bali, karena kita tahu Bali ini ya bisa dikatakan hampir keseluruhan kabupaten kotanya sudah menjadi pusat informasi ya. Mereka melek teknologi, mereka memiliki HP, mereka sangat mengetahui informasi sama seperti layaknya daerah-daerah pariwisata lainnya yang cenderung memang melek secara pendidikan dan informasi. Sudah hampir keseluruhan, bisa dikatakan 93,8% mengetahui bahwa tanggal 27 November atau sekitar 3 minggu saat survei dilakukan, itu akan dilakukan pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Selain memang ada pemilihan di level kabupaten kota juga. Dan antusiasmenya juga sangat tinggi, ada di angka 97,7%. Artinya niatannya sih hampir semua ingin mencoblos. Tetapi kita tahu jarang sekali kita menemukan angka sampai 90% lebih partisipasi pemilih, karena biasanya tetap pada saat hari ada golput teknis terkait dengan ketidakmampuan orang secara teknis untuk datang, entah karena sakit, entah karena misalnya kerjanya atau kantornya tidak memperbolehkan. Apalagi pariwisata ini kadang-kadang kan membutuhkan waktu 24 jam non-stop ya. Seminggu 7 hari gitu, karena memang kecenderungan mereka harus membagi shift, tidak boleh ada jeda kosong. Yang kedua adalah faktor seperti biasa terjadi DPT, masih adanya beberapa DPT yang sudah meninggal atau berpindah yang mungkin akan memperbesar. Biasanya akan, kalau kita berkaca dari hasil Pileg dan Pilpres, hitung-hitungan saya mungkin akan ada di sekitar 80%-an partisipasi pemilih dari masyarakat Bali, tidak terlalu jauh berbeda dengan daerah seperti di Jawa misalnya. Kemudian kita uji perorangan juga ya, Sinta, untuk mengetahui kekuatan personal branding dari masing-masing calon gubernur. Yang pertama adalah pertarungan di antara sesama calon gubernur, antara Wayan Koster dengan De Gajah, ada di angka 68,1% melawan 22,9%. Jadi memang di antara Cagup versus Cagup pun sudah terlihat pertarungan yang cenderung bisa dikatakan tidak berimbang. Kita uji juga elektabilitas wakil gubernur, cenderung bahkan lebih besar lagi gapnya. Jadi
Inyoman Giri Prasta ada di angka 72,9%, Putu Agus Suratnyana ada di angka 19,8% dengan undecided voters tinggal 7,3%. Jadi kalau kita lihat kecenderungan sisa undecided votersnya agak sulit untuk dikatakan bisa menjadi variabel untuk menyalip selisih gap di antara dua sosok tersebut, baik di level cagup ataupun di level cawagup. Dan ini yang sebetulnya adalah bisa dijadikan sebuah rujukan apabila pilkada diadakan hari ini dengan simulasi pasangan, ada di angka Iwayan Koster Inyoman Giri Prasta ada di angka 69,8%, hampir mencapai angka 70%. Lalu Imade Mulyawan Arya atau disebut dengan De Gajah dan Putu Agus Suratnyana ada di angka 23,8% dengan sisa undecided voters atau yang tidak menjawab di angka 6,5%. Jadi polanya mirip, memang dari tingkat pengenalan, tingkat kesukaan, lalu kemudian elektabilitas pertarungan di antara cagup dan pertarungan elektabilitas antar cawagup memperlihatkan memang ada korelasi yang bersifat linear. Dan bisa dikatakan kalau tidak ada sebuah tsunami politik, kecenderungan dari Iwayan Koster dengan Inyoman Giri Prasta untuk memenangkan pertarungan pilkada gubernur dan wakil gubernur di Pulau Bali, Provinsi Bali sangat besar. Dan itu yang mungkin akan kita lihat apakah dalam beberapa hari ke depan ada sebuah kejutan, tetapi kalau dia berjalan dalam kondisi ceteris paribus atau ritmenya tetap sama, saya pikir memang bisa dikatakan cenderung kita sudah bisa memprediksi siapa yang akan jadi pemenang dalam pertarungan pilgub di Bali ini. Bahkan kalau kita mau sedikit berspekulasi atau membuat sebuah ekstrapolasi, Sinta kalau kita lihat dengan sisa 6,5%, Iwayan Koster dengan Inyoman Giri Prasta kalau kondisi ceteris paribus mungkin bisa menembus angka 73 atau 74%. Kalau kita lihat dari proporsi sisa 6,5% apabila kemudian terdistribusi secara normal. Masuk ke menu utama, Sinta. Kalau kita lihat, pertama kita coba uji terlebih dahulu dari tingkat pengenalan. Kalau kita lihat memang ada kecenderungan dua sosok yang kemudian berpasangan, karena mereka adalah sosok yang pertama adalah gubernur yang masih bisa maju kembali, Iwayan Koster. Lalu kedua, Giri Prasta atau Inyoman Giri Prasta ini nama lengkapnya adalah sosok yang juga adalah Bupati Badung. Dan kita tahu kalau Badung itu, mungkin teman-teman belum semuanya hafal ya, Badung itu yang kalau kita pergi ke Bali, lalu kemudian kita terbang dan mendarat, kita pergi ke beberapa daerah pariwisata, pusatnya itu ya ada di Badung. Jadi sebenarnya saya nggak tahu Sinta juga pernah mengeksplor atau tidak, tapi banyak yang belum tahu Bali itu besar sekali. Betul. Ada beberapa kabupaten kota, kadang-kadang kita cuma tahu Badung itu. Jadi seakan-akan crowded, padahal Bali itu masih luas sekali. Ada beberapa kabupaten kota yang menurut saya menarik juga sebenarnya kalau dikembangkan sebagai daerah pariwisata. Dan Badung ini adalah kabupaten yang bisa dikatakan paling hidup. PDRB-nya terbesar, angga APBD-nya terbesar, PAD-nya terbesar, sehingga tidak mengherankan bahwa seorang Bupati Badung dalam hal ini Inyoman Giri Prasta tingkat pengenalannya tidak kalah bahkan dengan seorang gubernur, ada di angka 96% dan 97%. Dan kemudian untuk pasangan lawannya ada Imade Mulyawan Arya atau dikenal dengan De Gajah. De Gajah itu ada di tingkat pengenalan 80%, sudah cukup sebenarnya untuk bersaing, karena kalau kita mengatakan secara teoritis tingkat pengenalan yang bisa dikatakan cukup untuk kemudian bisa bersaing dalam pertarungan pilkada atau pilpres itu ada di angka harus 80%. Lalu disusul oleh wakilnya Putu Agus Suratnyana dan ada di angka 70%. Tapi memang di sini mulai terlihat, Sinta, bahwa modal besarnya bukan hanya sekedar di tingkat pengenalan. Tapi pasangan Iwayan Koster dengan Inyoman Giri Prasta ini ternyata memiliki modal tingkat kesukaan jauh di atas dari pasangan lawannya. Karena ada bahkan Inyoman Giri Prasta ada di angka 90%, Iwayan Koster ada di angka 84%, jauh di atas dari pasangan De Gajah dengan Putu Agus Suratnyana yang ada di angka 72%. Jadi biasanya akan berkorelasi linear, Sinta. Tingkat pengenalan apabila disertai oleh tingkat kesukaan yang lebih tinggi, otomatis biasanya akan menjadi sebuah output elektoral, elektabilitas yang juga. Download Tribun X sekarang.
Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.